Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita. Pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu meski dengan singkat. Kiranya Tuhan menolong agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat menjadi bekal bagi kami menjalani hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sekali lagi Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai dengan 29, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pandemi sudah sekian lama mengurung dan membatasi gerak-gerik kita. Nah, meski belakangan kita memiliki ruang yang kecil untuk bergerak, contoh yang paling jelas adalah kita sudah mulai melakukan ibadah online dan offline di waktu yang bersamaan. Sudah ada yang bisa datang ke gereja meskipun kita masih menerapkan beberapa protokol. Nah saudara, di gereja kita misalnya jemaat kebaktian umum sudah kita lakukan dalam 2 bentuk. Tetapi sebagian besar ibadah yang kita lakukan hari ini yang masih banyak online. Persekutuan setiap komisi dilakukan online. Ibadah doa kita lakukan online. Nah saudara-saudara, hal ini tentu menjenuhkan dan membosankan. Karena itu tidak heran banyak pemimpin gereja yang khawatir saudara-saudara, kalau ibadah online akan kehilangan sakralitas atau makna spiritualitasnya. Sehingga ibadah yang kita lakukan setiap hari atau setiap hari Minggu atau di hari-hari tertentu adalah ibadah yang hanya sekedar formalitas saja saudara-saudara, tanpa makna apa-apa. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, kekhawatiran ini bukan kekhawatiran yang tanpa alasan. Jangankan ibadah online. Saudara-saudara, sebelum pandemi datang, ibadah dilakukan di dalam gereja. Tetapi tidak sedikit orang Kristen dijumpai sepanjang ibadah sibuk main handphone, sibuk ngobrol, sibuk gosip, bahkan ada yang tidur. Nah ditambah lagi saudara-saudara banyak penata layan. Selama khotbah ngobrol, main handphone dan lain sebagainya. Ibadah yang seharusnya kusyuk, santun dan sakral menjadi sebuah kegiatan formal dan tidak lebih dari sebuah rutinitas tanpa nilai. Nah saudara, di tengah ibadah yang seharusnya kita berjumpa dengan Allah, kita malah kehilangan Allah. Saudara, sikap seperti ini harus diubah. Jika tidak, ini berbahaya bagi iman kita. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini akan mengingatkan kita bagaimana kita harus memiliki sikap yang benar di dalam beribadah. Sebagai orang percaya yang sudah menjadi warga kerajaan sorga melalui iman kita kepada Yesus Kristus, seharusnya saudara-saudara ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang dapat diterima oleh Allah dan bukan basa-basi yang tanpa sakralitas. Firman Tuhan menasihati kita agar kita memiliki sikap hormat dan takut akan Allah. Nah, sikap hormat dan takut akan Allah berarti segala keberadaan kita sepanjang ibadah adalah keberadaan yang tertuju kepada Allah yang saat itu hadir bersama dengan kita. Nah, saudara, keberadaan Allah ini harus diresponi dengan keseriusan, dinikmati dengan kekusyukan, dan didasari dengan cinta dan kasih yang kita arahkan kepada Allah yang terus-menerus memelihara hidup kita.
Ibadah berarti sebuah persekutuan yang kudus dengan Allah, di mana kehadiran Allah seharusnya mentransformasi hidup kita, menguatkan iman kita, dan meneguhkan roh kita. Nah, inilah sikap ibadah yang seharusnya kita miliki, saudara-saudara. Inilah yang dimaksud dengan takut dan hormat kepada Allah di dalam persekutuan. Jadi takut dan hormat di dalam ibadah itu bukan soal tepuk tangan atau tidak. Itu bukan soal full band atau tidak. Itu bukan soal pujian kontemporer atau himne. Tetapi soal hati kita yang sepenuhnya terarah dan terikat dengan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus menghormati ibadah? Karena Allah kita yang hadir di dalam ibadah itu adalah Allah yang menghanguskan. Seperti yang dicatat dalam ayat yang ke-29. Ayat ini sebenarnya merujuk kepada peristiwa Gunung Sinai di mana Allah berjumpa dengan Musa dan Israel. Ada api di sana, ada kilat yang menyambar-nyambar. Sehingga kehadiran Allah, sebelum Allah hadir di saat itu, Allah sudah dari jauh-jauh mengingatkan Musa. Musa bilang ke orang Israel untuk menguduskan diri mereka. Nah, saudara, ini berarti Allah yang menghanguskan adalah Allah yang menghukum umatnya yang tidak menghormatinya atau tidak menghormati kehadirannya. Nah, dengan kata lain, sikap menghormati sepanjang ibadah atau sikap yang melalaikan Allah, sikap yang tidak menghargai Allah akan mendatangkan hukuman bagi kita, saudara-saudara. Nah, penulis Ibrani tidak sedang mengancam loh orang Kristen. Tetapi dia sedang memberikan peringatan bahwa sikap yang tidak menghormati Allah mendatangkan hukuman Allah karena Allah membenci sikap yang tidak menghormatinya. Karena itu mari saudara-saudara kita memulai kehidupan kita atau kita memberikan hidup kita hari ini sebagai ibadah. Supaya di hari Minggu nanti, di persekutuan nanti kita terbiasa dengan kehidupan yang terwujud lewat ibadah yang nyata. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang mempersembahkan hidup kita yang kudus kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita berjumpa dalam persekutuan ibadah bersama di hari Minggu atau di hari-hari yang lain, mari kita menjadikan hidup kita setiap hari sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menghormati Engkau ketika kami menghidupi kehidupan kami di hadapan Engkau atau ketika kami berkumpul bersama di dalam suatu ibadah. Kiranya kehadiran-Mu, kebersamaan-Mu dengan kami di dalam ibadah membuat hati kami takjub dan hormat akan Engkau, sehingga kami memberikan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan terus memegang tangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara, kiranya Tuhan memimpin hidup kita. Amin.